Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dan dilanjutkan dengan membuat podcast ya. Hari ini tanggal 16 Oktober ya, 2023 bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia ya. Namun tema tentang pangan akan kami sampaikan nanti agak siang dikit ya. Di pagi hari ini yang akan kita bahas ya, yang masih ada juga nanti hubungannya dengan tema peringatan Hari Pangan Sedunia, yaitu berkenaan dengan perubahan iklim ya. Di hari-hari terakhir ini kita dihadapkan dengan satu cuaca ya, suhu udara yang cukup ekstrim ya. Di Yogyakarta suhu terendahnya itu 18 derajat Celcius dan pada siang hari bisa mencapai suhu 38 derajat. Jadi ada perbedaan yang memang cukup ekstrim bagi kita yang selama ini memang tinggal di Indonesia yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nah, ada hal-hal yang perlu kita waspadai ya. Bukan menakut-nakuti bahwa banyak sudah kejadian ya, bencana malapetaka yang diakibatkan karena perubahan iklim ini. Nah, bagaimana juga perubahan iklim terjadi? Ada seorang filosof dari Perancis yang bernama Jacques Bataille yang mengarang buku berjudul The Theory of Religion, meneliti perbedaan antara hewan dan manusia ya, untuk memahami bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi menurut filosof Prancis tadi ya, Jacques Bataille, bahwa hewan itu seperti air di dalam air ya. Jadi air di dalam air, mangsa sama dengan pemangsa ya. Pemakan sama yang dimakan ya. Jadi punya kedudukan yang sama. Jadi kadang dia sebagai pemakan, tapi kadang-kadang dia yang dimakan ya. Kadang dia sebagai mangsa, tapi juga pemangsa ya. Nah, berbeda dengan hewan ya. Hewan tadi ya, bagi manusia ya, manusia ini seperti air dan minyak ya. Jadi memang di dalam diri manusia selalu ada sifat-sifat individualis ya, egois gitu ya, yang menganggap diri mereka ini sebagai subjek di dunia yang penuh dengan objek. Jadi hampir seluruh yang ada di dunia ini bagi manusia itu merupakan objek, sehingga bisa diambil banyak-banyak, dieksploitasi sebanyak-banyaknya ya. Pohon-pohon ditebangin gitu ya. Kemudian juga tambang-tambang diambil semuanya. Bahkan karena sifat manusia yang tidak pernah cukup ya, kadang-kadang kebutuhannya hanya 1 sendok diambilnya
satu truk gitu ya. Itulah manusia, sehingga bumi ini kemudian diambil atau dihabisi sehabis-habisnya. Dan menurut filosof Prancis Georges Bataille tadi, dan inilah asal muasal ya, pangkal masalah dari terjadinya pemanasan global. Nah, dari pemanasan global ini telah banyak ya akibat-akibat dari pemanasan global. Salah satunya di tahun 2023 ini ya, satu sumber di tanggal 30 Juli dilaporkan ya, bahwa suhu lautan dunia ini sudah mencetak rekor baru ya, yaitu mencapai 20,96 derajat Celcius. Dan ini mengalahkan rekor lama yang terjadi pada tahun 2016, Maret 2016, di suhu 20,95 derajat Celcius. Memang selisihnya hanya 0,1 ya, tetapi bagaimanapun juga itu satu tanda yang harus kita perhatikan ya. Kemudian juga dampak dari pemanasan global yang saat ini ya sangat dirasakan ya, orang mengatakan merupakan efek dari terjadinya El Nino ya. Dampak dari terjadinya El Nino tadi ini memang dirasakan di akhir tahun 2023 ini ya, dan konon katanya itu akan berlanjut pada tahun-tahun yang setelahnya ya, tahun-tahun berikutnya. Jadi kita memang harus mewaspadai pemanasan global yang berjalan cukup lama ya. Jadi tidak hanya di akhir tahun 2023 ini saja, tetapi juga ke tahun-tahun selanjutnya ya. Di dalam catatan di dunia, dampak yang sudah paling dirasakan itu ada beberapa negara ya. Ya, alhamdulillah Indonesia tidak masuk di dalamnya. Namun nanti juga kita lihat bagaimana dampaknya di Indonesia ya. Hanya mungkin kita ada dampak tetapi tidak cukup mendunia gitu ya. Dampak yang paling mendunia terjadi di Cina ya, kemudian di Korea Selatan, di Tunisia, di terusan Panama, di Amerika Serikat, Spanyol, dan di Jerman ya. Di Cina misalnya ya, otoritas Cina di tanggal 17 Juli 2023 yang menyebutnya adanya cuaca neraka ya. Jadi kenapa disebut cuaca neraka ya, di mana suhu itu telah mencapai rekor yaitu 52,2 derajat Celcius yang terletak di barat laut negara itu ya, selama akhir pekan ya, di bulan Juli 2023 itu ya. Dan bagaimana dengan di Indonesia ya? Jadi di Indonesia ini meskipun tidak dicatat sebagai satu peristiwa atau masuk dalam ya katakanlah 10 besar sebuah malapetaka dari perubahan iklim ya. Namun sebuah berita dari channel News Asia ya, atau CNA ini memprediksi bahwa di tahun 2023 ini ya 48,5 juta orang Indonesia ini akan mengalami akses air bersih yang berkurang ya. Jadi beberapa hari ini kita sudah menyaksikan kekeringan, bahkan juga di beberapa waduk yang dulu sangat fenomenal karena berbagai persoalan tentang penggusuran juga mulai pada mengering ya. Jadi di mana-mana memang kekeringan ini perlu kita waspadai, dan
ini juga yang mungkin mengilhami ya dari tema memperingati Hari Pangan Sedunia di tanggal 16 Oktober hari ini. Ini mengambil tema air sumber kehidupan, ya, air adalah makanan, dan itulah arti pentingnya air. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sehabis melakukan sholat subuh, dan tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.